Halo, kali ini kita akan masuk kepada materi teknik komunikasi efektif. Penggunaan bahasa yang menenangkan dan profesional menjadi salah satu indikator untuk melakukan komunikasi efektif. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Yang kedua, tunjukkan sapaan dengan unsur hormat. Lalu yang ketiga, gunakan intonasi suara yang menenangkan. Kita akan membahas untuk bahasa yang jelas dan sederhana. Contoh, kami sangat memahami situasi Anda dan kami berkomitmen untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Itu adalah salah satu contoh bahasa yang jelas dan sederhana. Untuk contoh tunjukkan sapaan dengan unsur hormat, diantaranya adalah, "Selamat siang, Bapak, Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu hari ini?" Itu adalah salah satu contoh kalimat dengan sapaan unsur hormat. Lalu yang ketiga, intonasi suara yang menenangkan. Ada beberapa cara yang bisa kita coba untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya adalah intonasi nada tenang dan positif dengan penekanan pada kata coba. Yang selanjutnya, bagaimana cara mengelola emosi diri saat menghadapi pelanggan yang marah? Kita tidak pernah tahu di perusahaan kapan pelanggan itu akan datang, kapan pelanggan itu akan marah, kapan pelanggan itu akan komplain, dan seberapa tingkat komplain mereka, kita tidak akan pernah tahu kapan pelanggan itu akan datang. Oleh karena itu, tim di perusahaan harus sudah siap dengan adanya pelanggan yang akan komplain. Bagaimana menghadapi pelanggan yang akan komplain? Di antaranya adalah kita harus tetap tenang, kita harus memiliki rasa empati yang tinggi, dan juga kita harus menjaga komunikasi positif. Untuk supaya tetap tenang, diantaranya adalah kita dapat melakukan beberapa strategi. Yang pertama, tarik nafas yang dalam. Yang kedua, perhatikan gestur kita saat menerima pelanggan. Lalu, the power of empathy. Berikan kesempatan berbicara terlebih dahulu kepada pelanggan, terutama pelanggan yang akan komplain. Lalu yang kedua, tunjukkan bahwa kita mendengarkan mereka pada saat mereka memberikan komplain pada perusahaan. Lalu kita perlu menjaga komunikasi positif. Caranya bagaimana? Pemilihan gaya bahasa yang tepat akan menentukan strategi komunikasi yang tepat. Lalu gunakan intonasi penyemangat pada pelanggan yang telah memberikan komplain. Yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Yang pertama, perlu adanya reduksi kalimat. Yang kedua, perlu adanya timeline realistis dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, perlu mendengarkan, tanggapi, dan ringkasan. Kita akan bahas reduksi kalimat. Reduksi kalimat, kita perlu menggunakan kata-kata yang tepat, tidak perlu kata yang panjang, tetapi yang ringkas dan padat, sehingga para pelanggan yang komplain mudah memahami apa yang kita berikan. Dan juga tone of voice. Tone of voice menjadi peran penting bagi kita menanggulangi komplain dari pelanggan. Dengan adanya pelanggan yang marah, tone of voice kita perlu lebih lembut menghadapi mereka. Lalu timeline realistis dalam menyelesaikan masalah, diantaranya adalah kita perlu berikan pemahaman atas tingkatan masalah dan waktu yang realistis untuk penyelesaiannya. Contoh, ada pelanggan yang ingin segera diatasi masalahnya pada hari itu, sebaiknya kita tampung terlebih dahulu, kita cek terlebih dahulu apakah komplain ini masuk ke tingkat urgenitas seperti apa. Setelah itu kita memberikan strategi dalam penanganan komplainnya. Apakah komplainnya akan dapat ditanggulangi dalam hitungan jam, hitungan hari, atau bahkan hitungan minggu. Tapi yang jelas, strategi komunikasi atau komunikasi dengan pelanggan tetap harus kita lakukan dan sampaikan berapa lama kiranya realistis time untuk menyelesaikan komplain pelanggan tersebut. Yang ketiga tadi adalah kita harus menjadi good listener, perlu teknis mendengarkan, perlu menanggapi dan memberikan ringkasan. Yang pertama, kita perlu mendengarkan apa masalah yang dihadapi oleh pelanggan tersebut. Setelah itu kita berikan respon yang sesuai, dan lalu kita bisa simpulkan masalah beserta solusinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.